Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai mayones yang digunakan sebagai produk agroindustri berbasis biotransformasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan anggota kelompok yaitu Amelva Verstianolida dengan NIM 21171030139 dan juga Yolanda Maulani Tiwakana dengan NIM 21171030109. Di sini saya akan mendeskripsikan produk mayones. Mayones merupakan produk olahan telur berbasis emulsi minyak dalam air dengan kuning telur yang berfungsi sebagai pengemulsi serta untuk memberikan warna pada mayones. Emulsi merupakan suatu terdispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan yang lain yang molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi saling antagonistik. Pada suatu emulsi terdapat bagian utama yaitu bagian yang terdispersi yang terdiri dari butir-butir yang biasanya terdiri dari lemak. Mikroba atau enzim yang digunakan pada mayones ada dua. Yang pertama, Lactobacillus casei. Lactobacillus casei adalah spesies bakteri yang merupakan bagian dari kelompok yang disebut bakteri laktat. Ditemukan pertama kali oleh Elie Metcalfe pada tahun 1900 yang menggambarkan peran mikroorganisme ini dalam pencernaan usus yang membuka jalan bagi bakteri ini untuk dianggap sebagai probiotik. Artinya, ia mampu melakukan manfaat kesehatan di luar nutrisi dasar yang melekat. Kemudian yang kedua yaitu bakteri Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum memiliki bentuk basil atau batang, bersifat aerotoleran, gram-positif, non-motil, dan berukuran 0,6 sampai 0,8 mikrometer dikali 1,2 sampai 6,0 mikrometer. Lactobacillus plantarum banyak ditemukan pada makanan hasil fermentasi Indonesia, termasuk dari bahan dasar susu maupun fermentasi bahan nabati. Yang pertama, viskositas. Peningkatan viskositas mayones sesuai dengan meningkatnya konsentrasi minyak nabati dan kuning telur pada ayam karena permukaan partikel molekul yang dapat dilapisi dengan baik sehingga dapat bersatu dengan air. Winarno menjelaskan bahwa selain sebagai komponen gizi yang penting, protein dalam telur memiliki kemampuan untuk membentuk gel, buih, dan emulsi. Lesich dan Regenstein mengatakan bahwa jumlah fase internal yang lebih besar daripada fase eksternal dapat meningkatkan viskositas emulsi karena partikel-partikelnya terdesak dalam sistem emulsi. Yang kedua, ada pada kadar air. Kadar air mayones yang dihasilkan diperoleh dari kandungan air bahan baku yang digunakan yaitu kadar air kuning telur, cuka, dan penambahan air. Peningkatan konsentrasi kuning telur ayam akan meningkatkan kadar air mayones. Penambahan air pada setiap perlakuan berbeda sehingga peningkatan konsentrasi kuning telur ayam dan minyak nabati akan mengurangi penambahan air pada setiap perlakuan. Mayones hasil penelitian dari Amerta-Nimpias yang mendekati nilai standar sebesar 22,3914% dan 20,6499%. Yang selanjutnya ada pH. Perlakuan kombinasi konsentrasi minyak nabati dan kuning telur ayam pada tingkat terendah sampai tertinggi tidak mempengaruhi pH mayones. Hasil penelitian Amerta-Nimpias menunjukkan bahwa pH mayones berkisar antara 2,62 hingga 2,95. Hal ini diduga karena adanya penambahan asam sutra pada mayones. Kadar protein. Sumber protein mayones adalah kuning telur ayam. Mayones adalah protein yang bermutu tinggi karena berasal dari kuning telur yang mengandung asam amino esensial. Menurut Hui tahun 1992, semua lemak dan minyak atau lemak dalam makanan mengandung sejumlah lemak fosfor. Kadar protein mayones standar sebesar 1,4307%.
Selanjutnya ada kadar lemak. Kadar lemak, peningkatan konsentrasi minyak nabati dan kuning telur ayam dapat meningkatkan kadar lemak mayones karena masing-masing memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Minyak nabati adalah bahan utama dalam pembuatan mayones yang merupakan lemak dalam bentuk cair, sehingga peningkatan konsentrasi minyak akan meningkatkan kadar lemak. Yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan mayones. Yang pertama yaitu kuning telur. Kuning telur adalah emulsifier alami yang berasal dari bahan makanan. Lemak kuning telur memiliki daya pengemulsi yang kuat dibandingkan putih telur. Kemampuan kuning telur sebagai zat pengemulsi dipengaruhi oleh adanya fosfolipid dan perbandingan antar zat pengemulsi, misalnya lecitin dan kolesterol. Gugus polar yang terdapat pada ester fosfatnya bersifat hidrofilik dan mempunyai kecenderungan larut dalam air. Sedangkan gugus nonpolar yang terdapat pada ester asam-asam adalah lipofilik yang mempunyai kecenderungan untuk larut dalam lemak atau minyak. Yang kedua, cuka. Cuka berfungsi sebagai pembunuh kuman pada telur dan merupakan zat terdispersi dalam medium pendispersi minyak nabati. Penambahan sumber asam dalam pembuatan mayones di samping berfungsi sebagai pembantu medium pendispersi juga mempunyai fungsi menghambat kerusakan mayones oleh mikroorganisme. Kemudian yang ketiga ada minyak. Minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di atom serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam organik polar. Misalnya dietilenter, kloroform, benzena, dan hidrokarbon lainnya yang polaritasnya sama. Kemudian yang terakhir ada garam. Garam yang selain berfungsi sebagai penyedap rasa, juga berfungsi sebagai zat pengoagulasi protein pada telur, sehingga terjadi penggumpalan yang mengakibatkan meningkatnya viskositas atau kekentalan pada adonan. Emulsi adalah suatu sistem yang terdiri atas dua fase cairan yang tidak saling melarutkan, di mana satu cairan terdispersi dalam bentuk globula atau fase terdispersi, di dalam cairan lainnya fase kontinu. Berdasarkan jenis fase kontinu dan fase terdispersi dikenal dua tipe emulsi, yaitu emulsi tipe O per W dan tipe W per O. Pada produk mayones, bagian yang terdispersi adalah minyak nabati, bagian yang mendispersi adalah asam cuka atau lemon, dan bagian emulsifiernya adalah pada kuning telur. Pada saat minyak nabati dan air jeruk nipis atau lemon dicampurkan pada terbentuk suatu tegangan antarmuka, di mana antar keduanya tidak dapat bercampur menjadi satu, sehingga diperlukan surfaktan untuk memperkecil tegangan antarmuka tersebut. Dalam hal ini adalah lecitin pada kuning telur. Kuning telur merupakan emulsifier yang sangat kuat. Terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaan terhadap air dan minyak sekaligus. Satu ujung molekul tersebut suka air dan ujung yang lainnya suka minyak. Oleh karenanya, bahan itu dapat dijadikan jembatan untuk mencampurkan antara bahan lemak dan bahan air. Sifat seperti itu sangat dibutuhkan dalam pengolahan berbagai jenis makanan, seperti dalam pembuatan biskuit, cake, kue, mayonnaise, dan sebagainya. Pada dasarnya, paling sedikit sepertiga kuning telur terdiri dari lemak, tetapi yang menyebabkan daya emulsifier yang kuat adalah kandungan lecitinnya, yang terdapat dalam bentuk kompleks sebagai lecitin protein. Lecitin adalah istilah umum pada setiap kelompok warna kecoklatan dan zat kuning lemak yang terdapat pada hewan dan jaringan tumbuhan, serta kuning telur yang terdiri dari asam fosfat, kolin, asam lemak, gliserol, glikolipid, trigliserida, dan fosfolipid, misalnya fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin dan fosfolipidol merupakan jenis fosfolipid. Mekanisme lecitin dapat menyatukan minyak, lemak, dan
Air, asam cuka atau lemon juice pada pembuatan mayones adalah fosfolipid yang merupakan membentuk lecitin terdiri dari bagian yang polar, air, dan bagian yang nonpolar, minyak atau lemak. Bagian kepala fosfolipid merupakan bagian yang hidrofilik, tertarik pada air, dan bagian ekor yaitu tertarik pada hidrofobik, tidak suka dengan air atau menjauhi air dan lebih terikat pada minyak atau lemak. Kepala hidrofilik berisi gugus fosfat bermuatan negatif yang memungkinkan juga terdiri dari kelompok atau jenis polar yang lainnya. Ekornya yang bersifat hidrofobik terdiri dari asam lemak rantai hidrokarbon. Ketika berada pada kondisi di dalam air, fosfolipid tersebut membentuk berbagai struktur tergantung pada sifat spesifiknya, dan dalam hal pembuatan mayones, fosfolipid tersebut membentuk atau berperan sebagai emulsifer di mana yang berperan dalam menyatukan antara minyak nabati dan asam cuka atau lemon juice yang merupakan bahan utama pembuatan mayones menjadi suatu emulsi setengah padat yang kompak atau mantap, atau sering disebut juga emulsi permanen. Emulsi permanen yang dimaksud di sini yaitu pada campuran tersebut antara minyak nabati dan asam cuka atau lemon juice yang dicampurkan tidak terpisah lagi. Berbeda dengan emulsi temporer yang terjadi pada French dressing yang selalu memisah antara minyak dan air jika tidak dikocok. Oleh karenanya, pada penggunaan French dressing ini harus segera digunakan sesaat setelah dilakukannya pengocokan, karena pada saat pengocokan inilah minyak dan air dapat bersatu. Namun jika tidak langsung digunakan, maka akan cepat memisah. Hal ini berbeda dengan mayones yang stabil dan tidak memisah lagi walaupun lama didiamkan atau tidak langsung digunakan. Rahasia membuat mayones terletak pada pemisahan bahan penyusunnya menjadi emulsi. Perbandingan yang tepat bahan-bahan penyusunnya akan mempengaruhi hasil. Berapapun banyaknya telur dan larutan asam dalam hal ini adalah jus lemon yang dikocok. Keduanya akan memisah. Untuk mengikatnya diperlukan lecitin dari kuning telur yang sebagai penstabil. Kuning telur berfungsi untuk melarutkan seperti deterjen yang melarutkan minyak dan lemon juice. Nilai tambah produk yang pertama, menambah nilai jual pada produk makanan seperti pada salad buah, pasta, kebab, sandwich, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai pelengkap makanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk pada packaging yang tampak menarik. Yang keempat, mengandung vitamin C yang berasal dari cuka apel atau lemon dan mengandung protein pada bahan kuning telur.